Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat ya, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama, kemudian apa saja contoh dari kerjasama tersebut ya. Nah, di sini kita akan melihat ya anak-anak, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Nah, sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Nah, kalian bisa buka buku LKS kalian ya. Nah, buku LKS-nya di situ ada materi tentang keberagaman ya, atau kerjasama. Nah, di sini ya anak-anak, meskipun manusia dibekali alat akal pikiran untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi manusia juga tidak dapat bekerja sendiri atau hidup sendiri ya. Jadi manusia membutuhkan orang lain untuk bekerja sama ya, atau membantunya ya. Nah, jadi anak-anak, setiap manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi anak-anak harus tahu ya, bahwa kita sebagai makhluk hidup atau manusia itu tidak bisa melakukan semuanya sendiri ya. Kita tentu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu kenapa di dunia ini Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya, karena kita itu saling membutuhkan ya. Kita tidak bisa hidup seorang diri ya. Jadi kerjasama itu tentu sangat diperlukan ketika kita hidup di lingkungan masyarakat ya. Nah, jadi anak-anak, saat melakukan kerjasama dalam masyarakat yang beragam, tentu juga diperlukan sikap pengorbanan, kemudian toleransi yang besar dalam upaya yang kuat untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Nah, jadi anak-anak ya, di dalam melakukan kerjasama tadi kita tentu harus punya toleransi ya. Misalnya nih, Ibu kasih contoh ya, ketika kita melakukan gotong royong bersama-sama ya, di dalam maksudnya di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian tiba-tiba terdengar azan. Nah, jadi kita yang beragama Katolik itu harus memberikan toleransi kepada warga masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan kewajibannya untuk beribadah ya. Di situ kita memberikan toleransi ya, kita menghargai mereka yang ingin melakukan ibadah pada waktunya ya. Nah, kita harus saling menghormati, menghargai, dan memberikan toleransi antara satu dengan yang lainnya ya. Oke, kita akan melihat. Nah, di sini kerjasama dalam keberagaman. Nah, ini kerjasama adalah aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, setiap manusia selalu melakukan kerjasama dengan orang lain dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya, kerjasama di rumah, kemudian di sekolah, dan di lingkungan masyarakat ya. Jadi anak-anak, kerjasama ini bisa kita lakukan di berbagai tempat ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi atau Ibu sebutkan tadi. Kita bisa melakukan kerjasamanya itu di sekolah, di rumah, kemudian di masyarakat ya. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa melakukan kerjasama di berbagai tempat ya. Nah, kita di sini akan melihat contoh kerjasama ya. Nah, contoh kerjasama yang pertama itu ya, itu di rumah. Nah, anak-anak perhatikan ini ya, gambar yang pertama ini adalah contoh kerjasama di rumah ya. Contoh kerjasama di rumah. Sebentar ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang terjadi di rumah. Jadi pada gambar yang pertama ini ada satu buah keluarga ya, kita sebut saja keluarga Edo. Nah, di sini Edo bersama dengan orang tuanya dan adiknya sedang membersihkan rumah ya. Di sini mereka mempunyai tugas masing-masing untuk membersihkan ruangan ya, atau ruang tamu di rumahnya. Kemudian yang kedua itu juga sama ya. Nah, ini sebut saja keluarga Siti.
Nah, keluarga Siti juga sama, mereka saling bekerja sama atau bergotong royong untuk membersihkan rumah di bagian ruang tamu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di sekolah. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah gambar bekerja sama yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, di sini sangat jelas bahwa ada 4 orang anak yang sedang membersihkan kelas atau itu disebut dengan piket kelas ya. Nah, gambar yang kedua juga sama. Nah, ini mereka bergotong royong membersihkan halaman di depan rumah, maksud ibu di depan sekolahnya masing-masing atau di depan kelas ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak perhatikan di lingkungan masyarakat ini ada sekelompok warga yang membantu warga lain untuk mendirikan atau membuat rumah ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini membersihkan lingkungan di sekitar ya. Nah, ada yang di jalan, kemudian ada yang di selokan. Nah, perhatikan ya. Ini semua adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah, masyarakat, dan di rumah ya. Jadi ini adalah contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di rumah ya. Jadi kerjasama ini bisa kita lakukan di mana saja ya anak-anak. Nah, itu adalah beberapa contoh kerjasama. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari kerjasama itu sendiri ya. Nah, manfaat dari kerjasama itu sendiri itu yang pertama ya, meringankan sebuah beban pekerjaan ya. Kemudian menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas